Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansandra Ferry dari 11 IPA 1. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau lebih khususnya itu ke hak asasi peradilan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia terlebih dahulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang. Lalu asasi yaitu bersifat dasar atau pokok. Jadi, pengertian dari hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Dari situ, ada 3 hal yang melekat pada diri manusia. Yang pertama itu kehidupan, kedua adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah pertama itu kepengertian hak asasi peradilan. Yang kedua, aturan atau dasar hukum yang mengatur hak asasi manusia. Yang ketiga, hak-hak yang dijamin. Yang keempat, kasus yang berkaitan. Dan yang terakhir itu, upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM. Pengertian hak asasi peradilan. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan dari hukum. Lalu, aturan atau dasar yang mengatur dari hak asasi peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin dari hak asasi peradilan yang pertama itu hak mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan peradilan. Lalu, hak mendapat pembelaan hukum, dan yang terakhir itu pemberian pendampingan untuk yang terlibat kasus hukum atau di peradilan. Contoh kasus pelanggaran HAM itu salah satunya adalah kasus George Floyd yang ada di Amerika. Jadi George Floyd ini itu adalah pria berkulit hitam yang berusia 46 tahun. Jadi kronologinya itu George Floyd itu sedang beli rokok di supermarket. Lalu dia dihampiri oleh karyawan supermarket itu dan bilang yang dia terima itu adalah uang palsu, uangnya $20. Pas disuruh balikin, kayak George Floyd-nya nggak mau. Akhirnya dia telepon 911 dan bilang kalau si George Floyd ini pakai uang palsu dan dia itu nggak mau balikin rokoknya dan bilang kalau George Floyd-nya itu sedang mabuk dan tidak bisa dikendalikan. Lalu pihak-pihak polisi ada yang datang 4 polisi. Lalu dia langsung samperin si George Floyd-nya itu dan minta turun dari mobil dan Floyd itu langsung diborgol. Pas dibawa ke mobil, dia dipaksa masuk, tapi si George Floyd-nya nggak mau karena dia bilang kalau misalnya dia itu ada fobia ruang sempit. Nah, setelah dipaksa dan si Floyd-nya nggak mau, akhirnya polisinya itu ngejatuhin George Floyd-nya, jadinya berbaring di bawah. Lalu si polisinya itu nindih bagian leher, dada, sama lutut, sampai si George Floyd itu bilang dia nggak bisa nafas, tapi polisinya tuh tetap nindih dan akhirnya dia kehilangan kesadaran dan dinyatakan meninggal. Dari situ kesebar videonya dan warga negara Amerikanya itu heboh dan marah. Lalu setelah itu polisi-polisi yang terlibat kematian George Floyd-nya itu dipecat, tapi mereka masih dibiarin berkeliaran. Jadi keluarga dari George Floyd itu marah dan minta dituntut. Nah, jadi di Amerika itu orang berkulit putih sama kulit hitam itu diperlakuinnya beda, dan kulit putihnya tuh diperlakuinnya itu lebih dominan. Jadi itu adalah contoh dari kasus pelanggaran HAM. Yang terakhir itu upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM. Yang pertama itu membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. Lalu yang kedua itu membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Yang ketiga memberikan edukasi tentang HAM. Yang keempat membantu menjadi saksi dalam proses menegakkan HAM.
Yang kelima, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.